Hai, selamat datang di Harajuku Network. Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya jika kalian subscribe atau langganan channel ini. Kalau udah, aku ucapkan selamat menonton videonya. Dengan penuh percaya diri, Farel berdiri di depan meja meeting. Kursi-kursi di ruangan itu terisi penuh. Belasan pasang mata tertuju ke arahnya. Layar infocus sudah dinyalakan. Presentation board sudah dipasang menyebar di dinding dengan selubung yang menyembunyikan gambar-gambarnya. Tapi Farel sengaja menunda memulai presentasinya. Ia memang selalu puas setiap kali melihat ekspresi penasaran para kliennya, apalagi melihat mimik tegang CEO yang selalu hadir mengawasi jalannya meeting. Tentu saja yang mereka khawatirkan apakah ide Farel kali ini kembali brilian dan disetujui oleh klien. Sebagai Creative Director, Farel memang bertanggung jawab terhadap proyek-proyek besar. Kesuksesan proyek berarti mengalirnya miliaran rupiah ke rekening perusahaan. Kalau gagal, artinya big fish yang selama ini menghidupi mereka akan berpindah ke advertising agency lain. City Cars Art History, Farel memulai presentasinya. Semua yang hadir di ruangan itu menahan napas. Dengan penuh percaya diri, Farel mulai menyibarkan satu persatu selubung yang menutupi presentation board. Setiap board memperlihatkan gambar yang menjelaskan setiap kalimat yang diutarakan Farel. Guys need style. Unfortunately, they spend smartly. High class image, low cost. That's what guys want. Semuanya makin tegang memerhatikan Farel. Affordable luxury. Dengan senyum mautnya, jauh tapi menawan, Farel membuka selubung terakhir. That's the magic words. So, how are we going to launch our new car? Jeda beberapa saat, semuanya menahan napas. Farel mengedarkan tatapannya ke sepenjuru ruangan, menikmati wajah-wajah yang gelisah didera rasa penasaran. She understands you like your girlfriend. Klik. Farel memencet kursor laptopnya. Layar infocus serentak menayangkan cuplikan adegan film yang menampilkan mobil sport sedang melaju kencang. Sharon, you don't need to buy dinner to have her. Sejenak ruangan hening, sunyi senyap. Kelompok klien berpandangan seakan ingin menyamakan isi kepala mereka. Sampai akhirnya justru pemilik perusahaan mobil yang memecah kebisuan. Ia bertepuk tangan. I love it, serunya kagum. It's a damn great campaign. Lalu seperti air terjun yang hanya bisa mengekor, seluruh peserta meeting serentak ikut bangkit dan berlomba-lomba bertepuk tangan. Suaranya bergemuruh memenuhi ruangan. Karsingan di Girls, it's so a guy's world, right? Memacari tanpa harus menjamu makan malam. Kalimat cerdik untuk positioning kemewahan yang terjangkau. Bersahut-sahutan mereka memberikan komentar dan pujian. Dada Farel hampir meledak karena bangga. Farel meluapkan kegembiraannya dengan menelpon Gaby. "You a dinner?" seru Farel bersemangat. "Oh ya," sahut Gaby bingung di seberang sana. "Tapi aku tak pernah ingat kamu menjanjikan dinner. Lagi pula selama ini kamu kan paling malas berjanji." "Jangan merusak moodku dong, sweetheart," sela Farel gundah. "Aku cuma mengatakan kenyataan kok." Sejenak membisu, hanya napas mereka yang terdengar. "Aku meneleponmu tidak untuk bertengkar," cetus Farel mengalah. "Maaf," bisik Gaby lirih, langsung memperbaiki sikapnya. "Oke, tell me what happened." "Aku baru saja memenangkan proyek iklan besar." "Why, congratulations," pekik Gaby gembira. "Kamu ingat sewaktu kamu bilang padaku siapa sebetulnya cewekku? Kamu atau mobilku? Nah, aku menggunakannya sebagai kampanye iklan mobil terbaru. Kamu menyamakan mobil dengan cewek." "Sharon, she understands you like your girlfriend." Farel mengulang gaya bicaranya yang meyakinkan, persis seperti di ruang meeting tadi. "What?" Sekali lagi Gaby memekik. Yang kali ini tentu saja karena geram. "Itu sama saja kamu menyuruh cowok-cowok menduakan pacar mereka dengan mobil. Oh, come on, Gaby. Masih lebih baik daripada berselingkuh, kan? Pokoknya aku tetap tidak setuju." "I am not asking for your opinion, sweetie. Besides, who cares?
Kampanye iklan ini sudah disetujui oleh klienku. Dan karena itu kita akan makan malam. Untuk merayakan cowok-cowok menduakan pacar mereka. Seharusnya Gaby malah sedih. Berapa banyak lagi cewek yang akan diabaikan karena cowok mereka lebih sayang dan lebih memerhatikan mobil? Tapi ini bukan waktu yang tepat untuk berdebat. Gaby harus menghargai perhatian Farrell mengajaknya dinner di hari kerja. Untuk cowok sesibuk Farrell, bayangkan, seumur hidup belum tentu peristiwa langka ini akan terjadi. Aku jemput di kantor, tanya Farrell memecah lamunan Gaby. Tapi, sahut Gaby tergagap. Aku belum ke salon, belum. Oh, please, potong Farrell jemu. Kita kan hanya akan makan malam. Tapi ini kan untuk merayakan keberhasilanmu. Don't you think it's special? Just being with you means special to me, Gaby. Tapi aku tidak mau tampil asal-asalan, Farrell. Apalagi jalan di sampingmu. Beri aku waktu untuk bersiap-siap. Jemput aku di rumah jam 8. Oke. Kok lama sekali? Serga Farrell heran. Kamu kan pulang kantor jam 5 sore. Aku kan harus mandi, keramas, ngeblow rambutku, ganti baju, makeup. Dasar cewek, keluh Farrell gemas ketika meletakkan gagang telepon. Apa tidak ada lagi hal lain yang lebih penting di otak cewek selain menata rambut dan berdandan? Ketika memarkir mobilnya di depan gerbang rumah Gaby, ponsel Farrell mengumandangkan lagu Because of You, pertanda Gaby mengirimkan SMS. Farrell menekan tombol ponsel. Layar langsung menampilkan pemberitahuan satu message received. Dari Gaby, sweetheart, kalau udah sampai, SMS ke aja, pintu di PNTDK ku kunci. Farrell melangkah memasuki rumah Gaby. Samar-samar terdengar gemerencik pancuran air dari kamar mandi di lantai atas. Sweetheart, I'm here, seru Farrell sambil menjatuhkan badannya di atas sofa di ruang tengah. Tidak berapa lama suara Art terhenti. Aku turun 15 menit lagi, jerit Gaby dari dalam kamar. Farrell meraih remote control dari atas meja, langsung menyalakan TV. Diselonjorkannya kedua kakinya. Ia jarang menonton sinetron. Apalagi infotainment yang selalu memuat berita yang seragam antara channel yang satu dengan lainnya. Ia muak melihat seleb yang memilih jalan pintas dengan cara membuat sensasi dengan lebih sering tampil di acara gosip daripada berakting atau bernyanyi. Makanya muncul julukan artis infotainment. Farrell hanya tertarik melihat iklan, mengamati perkembangan iklan terbaru yang tengah menjadi tren dan disukai masyarakat, sekaligus mengawasi kinerja advertising agency yang menjadi kompetitornya. Ada beberapa iklan yang menarik perhatiannya. Ia membuat beberapa catatan di PDA-nya sebagai bahan untuk disampaikannya pada morning briefing esok pagi. Farrell melirik Al-Roji yang melingkar di pergelangan tangannya. 15 menit, sekarang sudah lebih setengah jam ia menunggu Gaby. Punggung Farrell semakin merosot ke sandaran sofa yang empuk. Posisinya nyaman sekali. Entah apa yang dikerjakan Gaby di dalam kamarnya. Tidak terdengar suara apa-apa dari sana. Farrell kembali berkonsentrasi ke layar televisi. Tapi, loh, mengapa gambarnya seperti bergoyang? Saling tumpang tindih antara adegan yang satu dengan lainnya, dan warnanya semakin lama semakin pudar. Jangan-jangan televisi Gaby yang rusak, atau antenanya di atap rumah tertiup angin, atau aliran listriknya terganggu, atau... Gaby melangkah menuruni tangga dengan hati-hati, sebisa mungkin tidak menimbulkan suara. Ia sudah berdandan semaksimal mungkin, mengenakan cutout dress Zara terbarunya yang belum pernah dilihat Farrell. Gaun itu baru dibawakan sepupunya minggu lalu, oleh-oleh dari Singapura. Malam ini Gaby ingin memberikan kejutan kepada kekasih tercintanya. Farrell pasti takjub melihat penampilan Gaby. Dari belakang Gaby melihat kepala Farrell bersandar di bantalan sofa. Ia pasti sedang asyik menonton iklan. Begitulah tingkahnya setiap kali menonton televisi. Kalau orang lain langsung memindah channel pada saat jeda iklan, Farrell justru betah memelototi layar. Tidak pernah ada yang bisa mengganggunya. Itu pula yang sering membuat keributan kecil antara Farrell dan Gaby setiap kali menonton televisi bersama-sama.
Gaby ingin mengetahui acara di stasiun televisi lain, tetapi Feral malah ngotot tidak mau memindah channel. Remote control selalu menjadi rebutan, dan akhirnya selalu Feral yang berhasil menguasainya. GB mengendap-endap mendekati Feral. Setelah berada tepat di belakang Feral, JB mengambil ancang-ancang dan hop, ia melompat dengan lincah. Tumit sepatunya yang lancip langsung menimbulkan bunyi yang merdu di lantai marmer. Tadaa, pekiknya bersemangat. How do you look? Dengan anggun ia berputar di depan Feral seperti penari balet amatir. 2 kali Gaby melangguk dan bergaya, tetapi tidak terjadi sambutan yang diharapkannya. Jangankan memuji, Feral bahkan tidak menyahut. Ketika Gaby menoleh, ia melihat Feral tak beringsut sedikit pun dari posisinya. Feral tetap membeku di atas sofa dengan kepala terkulai di punggung sofa. Kedua matanya terpejam. Mulutnya sedikit terbuka, dan dari celahnya mengalun dengkur yang halus. Begitu nikmatnya ia terlelap. Bagaimana semalam? Kalian jadi pergi ke restoran favorit? Pagi itu Desti menyerbu Gaby dengan rentetan pertanyaan. Nggak percumakan kamu pulang on time, dandan dan ngeblow rambut. Bilik ruang kerja mereka yang bersebelahan memang memudahkan Desti dan Gaby untuk ngobrol. Sayangnya, posisi duduk mereka saling memunggungi, sehingga satu sama lain tidak bisa melihat ekspresi wajah masing-masing. Membalik badan juga tidak mungkin terlalu sering. Ruangan atasan mereka berada tepat di depan mereka. Bisa kiamat dunia kalau tiba-tiba Pak Randall, Product dan Marketing Director, keluar dari singgasananya dan memergoki mereka sedang ngerumpi. Tetapi saat ini Gaby malah mensyukuri posisi duduk mereka yang berlawanan itu. Dengan begitu, Gaby bisa menyembunyikan wajahnya agar Desti tak perlu melihat mendung yang menggantung di sana. Candlelight dinner, sambung Desti bernafsu, diiringi alunan piano yang syahdu. Duh, pasti mesra abis. GB menggigit bibirnya dengan keluh, semakin keras mengetuk-ngetuk touch keyboard komputernya, agar Desti menyangka ia sedang betul-betul sibuk membuat laporan media mingguan. Makan malam terpaksa dibatalkan karena Feral ketiduran, dan makan malam berakhir di ruang tamu, hanya dengan pizza delivery. Aku bisa membayangkan kamu yang cantik dan fashionable berada di samping Feral, desah Desti antusias. Betul-betul serasi. Perfect match. JB masih juga membisu. Ada yang menggores di dalam hatinya. Kalau saja Desti tahu apa yang terjadi, apa yang sebetulnya kualami. Aku betul-betul iri padamu, Gaby. Desis Desti penasaran. Punya cowok keren, romantis, penuh perhatian. Ya, Feral memang seperti itu, tapi dulu sekali. Sorry guys, ceritanya bersambung. Nantikan kelanjutan cerita ini hanya di channel Harajuku Network. Kuucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian yang telah subscribe dan langganan di channelku ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.